ini penting di awal teman-teman semua, karena banyak orang itu ketika mencintai fokusnya ke orang itu tok. Ya iya benar. Ketika di awal tapi kalau udah jalan kamu harus bisa mencintai kanan kirinya. Karena ada loh orang itu kemudian sudah menikah ya nggak peduli, aku udah dapet anaknya, udah nggak peduli bapaknya, nggak peduli sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Vertiza TV. Apa kabar? Sudah like dan subscribe? Belum? Mendingan like dan subscribe dulu deh biar kita bisa 10 juta subscriber. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih penonton 30.000. OTW berapa sekarang subscribernya? Baru 1.200.000. 1.200.000. Tenang aja, OTW kesana tinggal 9.000. Berapa tadi banyak ya? Banyak. Tidak ada yang tidak mungkin ya kan ya. Makanya betul. support terus Vertizan TV, karena kita juga akan support terus teman-teman. Kita akan membersamai teman-teman juga. Dan kali ini sebelum buka puasa kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Ustadz Munif pastinya. Selamat sore Us. Sore. Menunya apa kalau hari ini? Hari ini menunya adalah Pete. Bukan ya? pepes ikan buntal. Pas ikan buntal ya. Beracun, mohon maaf gitu ya. Nah, nanti ada yang mesti pesen apa di status apa bukan, nanti di komen itu. Ya? Wah, enak-enak juga ya di markasnya Vertijan bukannya gitu kan. Kalau aku sih harus selalu ada tuh kalau sama di meja tuh Choco Puding, ya kan. Choco Puding bisa dibeli GrabFood, GoFood, Shopee Food gitu kan ya. Harus pintar-pintar melihat situasi dong gitu. Oh gitu ya. Maknyus dong. Choco Puding pokoknya. Choco Puding siap. Oke, kalau kali ini kita nggak mau ngomongin Choco Puding, tapi kita mau ngomongin cinta satu paket. Nah, satu paket apa nih Us? Hampers atau gimana nih Us? Ya, jadi cinta satu paket itu jarang dipahami orang. Orang kalau mencintai seseorang itu satu paket. Ya, paketnya itu ada bapak ibunya, ada saudara-saudaranya, kemudian ada lingkaran keluarga besarnya. Termasuk kalau Anda harus terpaksa mencintai janda atau duda karena mungkin pernah bercerai atau ditinggal sedo, kemudian mau menikah lagi, ya paketannya adalah paket dengan anak yang dari bawaannya dari calonnya itu. Iya, benar. Ya, artinya buy one get two, beli satu dapat dua atau beli satu dapat tiga, tergantung anaknya berapa. Nah, ini penting di awal teman-teman semua, karena banyak orang itu ketika mencintai fokusnya ke orang itu tok. Ya iya benar, ketika di awal tapi kalau udah jalan kamu harus bisa mencintai kanan kirinya. Benar. Itu dilatih sejak Anda belum menikah, sehingga begitu menikah Anda tetap sayang. Karena ada loh orang itu kemudian sudah menikah ya nggak peduli, aku udah dapet anaknya kok, udah aku nggak peduli bapak ibunya, nggak peduli simbahnya. Wah, itu nggak benar. Tetap harus care terhadap yang lain. Nah, oleh karena itu kamu harus lihat satu paketnya, karena paketnya ini tidak bisa diambil terpisah. Ya harus semua. Kalau kamu cinta anaknya ya harus cinta bapak ibunya, sepenyakitnya kalau dia sakit, ya kondisi keluarganya, seekonominya kalau itu memang. Kemudian ya contoh mencintai anak nomor 1 dengan mencintai anak yang terakhir itu beda. Anda harus bisa paketnya. Anak nomor 1 itu kan cenderung memikirkan adik-adiknya. Jadi kamu begitu menikah dengan anak nomor 1, kamu otomatis harus siap secara batin, secara mental bahwa nanti menjadi pengayom. Apalagi kalau kemudian bapak ibunya atau bapaknya udah sedo, itu kalau suamimu kan menjadi pengganti bagi bapaknya, ngurus nikah adiknya dan sebagainya. Kamu nggak boleh sambat itu. Dari awal kamu udah tahu dulu paketnya. Itu paketnya akan terjadi. Paket ngurusi adiknya ya, sabar dia. Oh ya, ini bisa ya adik ini adik mau menikah, yang Mas nggak apa-apa. Ayo kita bantu yuk. Wah, itu keren toh. Tapi banyak orang nggak tahu itu. Taunya paketnya nggak pernah diambil. Dia nggak pernah mengambil paket itu. Tapi dia pokoknya hanya sebatas aku pokoknya senang sama kamu, aku nggak senang sama yang lain. Nah, itu kan jadi masalah. Harus mau satu paket, termasuk paket. Makanya kalau nikah itu kan saya terima nikahnya dengan cerewetnya, dengan bapernya, dengan ngomelnya. Itu kan harus diterima satu paketnya. Karena perempuan itu kalau dia ngomel cerewet itu tanda sayang sama kita. Nah, nanti kita bahas itu. Omelanmu adalah bahagiaku. Nah, nanti tolong itu ditulis Mas Eko, enggak lali. Nah, jadi itu penting karena banyak laki-laki itu begitu istrinya enggak ngomel, dia malah curiga, bahkan dia kangen. Mbak, aku dimarahin. Biasanya kalau diam 1000 bahasa tuh malah gawat. Iya, makanya itu. Iya, jadi sebetulnya omelan istri itu kadang-kadang membahagiakan. Nanti kenapa bisa begitu? Nanti kita bahas ya. Nah, kembali ke tadi. Jadi paket itu ada paket berupa namanya orang. Berarti kan orang yang melingkupi. Baik itu anak kalau dia
janda atau duda, ataupun orang tua kalau dia masih single, orang tua dan kanan kirinya. Nah kemudian ada paket yang kedua, ada paket persoalan. Maka sebelum menikah itu kamu harus tahu persoalan itu apa aja. Iya, jadi bisa jadi kalau dia pengusaha, bisa jadi dia punya utang. Nah ini paketmu akan kenain nanti itu. Kalau dia paketnya, kalau misalnya menikah seperti orang Mas Andi begitu, paketnya apa? Paket banyak temannya, sering datang tamu, sering keluar kota. Oh ya, terus sering datang tamu. Paketnya adalah paket harus nyiapin minumnya, harus tahu diri. Jadi dia menjadi pelayan yang tidak seperti yang lain, kan gitu. Karena temannya banyak, tiba-tiba satu rombongan mau kunjungan ke sini, mau syuting di sini, kan gitu kan. Paketnya kan dia sudah harus terbiasa. Itu paketnya. Ya, misalnya paket barang, jadi paket orang, paket barang atau persoalannya. Nah, kemudian ada paket yang lain lagi adalah bahwa paket stamina dalam jangka panjang. Si suami atau si istri ini potensi-potensi apapun bisa terjadi. Nah, kamu siaplah dengan semua paket-paketnya itu. Benar. Misalnya dia bekerja, berarti kamu paketnya adalah kamu kalau istrimu bekerja, paketnya adalah istri yang bekerja itu cenderung kurang, misalnya dalam hal pelayanan karena tingkat capek dan stresnya, maka kamu harus tahu paket itu. Nah, ketika kamu memilih istri yang tidak bekerja alias di rumah saja dan dia betul-betul free, nah paketnya adalah ya kamu harus kerja lebih keras karena dia nggak bisa pegang apa-apa. Nah, semuanya dari kamu misalnya seperti itu. Nah, makanya paket-paket itu harus mulai disiapkan, ya itulah. Makanya kalau kita download aplikasi atau mungkin milih paket data itu kan, aku beli paket ini berarti ini paling bagus untuk YouTube. Nah, untuk di non YouTube kurang bagus. Oh, kalau ini paling bagus di bidang ini, game. Kan ada tuh Mbak. Jadi beda-beda kan untuk sosmed, untuk TV berlangganan atau apa kan paketnya beda-beda. Benar. Nah, ketika kamu tidak mempelajari paket itu, kamu kaget. Loh, tak kira segitu itu sekian giga itu bisa dipakai semua. Enggak Pak, itu hanya malam kan ketemu. Itu karena nggak tahu paketnya Mbak Din. Nah, mulai Anda mau menikah itu pelajarilah paket apa yang akan kamu dapat. Nah, sehingga kamu secara mental siap, minta tolong sama Allah agar paket-paket itu bisa kamu ambil manfaatnya sebaik-baiknya. Kamu bisa menghandle semua persoalan paket-paket yang akan terjadi itu. Benar. Karena sekali lagi nikah itu adalah satu paket. Ya, kamu nggak bisa milih orangnya saja, kamu harus bisa menerima segala persoalannya, segala konektivitasnya dan berhubungan dengan calonmu itu. Benar. Ketika kamu bisa menerima itu, maka insya Allah kamu lebih tenang dan lebih siap bahagia. Tapi kalau kamu sekarang nggak mau lihat paketnya, yang penting aku nikah sama kamu aja, hati-hati. Begitu nanti kebuka paketnya, oh ternyata, wah di situ nanti kaget ya. Semua itu. Benar. Jadi masalah. Oke, itu tadi itu keren banget kalau udah bisa disiapin dari sekarang ya Us. Karena biasanya kita tuh cuman fokusnya sama yang ada di depan kita nih, tanpa persiapan untuk nanti kehidupan setelah pernikahan tuh kita akan berhubungan dengan banyak orang. Ya, jadi ini nyambung sama yang awal-awal Mbak Din. Jadi ta'aruf dengan pacaran itu kalau kolaborasi maksud saya itu yang unsur positifnya ada semua. Ta'aruf itu kepada serius, pacaran itu kepada riset dan survei. Benar. Nah, ketika kamu agak sedikit lama tapi nggak lama banget ya, kamu bisa survei. Oh, Mas itu gini tuh. Oh, Pak Li itu. Jadi kamu itu istilahnya pengenalan medan. Benar. Nah, jadi Ustadz itu kalau ngisi ceramah, saya cenderung kalau bisa jangan terlambat. Kecuali udah hafal tempat itu ya. Oke lah, aku terlambat. Tapi kalau belum hafal atau baru pertama, aku cenderung datang lebih awal, Mbak, untuk pengenalan medan. Oh, tadi nanti sana ini sini, gini-gini. Jadi kita tahu panggungnya gitu, ini gini. Iya, itu tahu medannya. Bila perlu cek sound dulu. Benar. Nah, artinya dikondisikan. Nah, itulah. Bayangkan konser aja yang hanya 1-2 hari, 1-2 malam aja butuh untuk diriset, dicek sound, disiapkan, disurvei. Apalagi untuk menikah. Benar, yang seumur hidup ya. Jadi ya memang harus dicek and recheck sedari dini gitu kan ya, biar nanti kita juga siap ya secara pribadi, siap secara nanti couple berdua juga siap ya usia. Menyenangkan semua orang juga. Baik, nanti selanjutnya kita akan bahas tentang apa lagi, makanya kamu simak terus dong ya obrolan kita sebelum berbuka puasa di Vertizon TV. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe juga ya. Kalau kamu pengen mungkin bahasan yang kamu inginkan itu dibahas, diangkat gitu kan ya, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa ya. Terima kasih Us, nanti kita ketemu lagi pastinya di obrolan sebelum buka puasa bersama Vertizon TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.